hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Masya Allah, Allah sampai di Sangyang Sirah Kulon. Allah Alhamdulillah, kami telah tiba di puncak Sangyang Sirah Kulon. Kami doakan mudah-mudahan para dulur semuanya yang belum pernah ke Sangyang Sirah Kulon bisa silaturahmi ke sini, bisa berjarah ke Sangyang Sirah Kulon, dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah karomahnya dan juga dikasih kenikmatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi. Batu segitiga. Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'atun tamna'ur rizqa, empat nang mempersulit datangnya rezeki. Naumus subha, guring sembahyang subuh. Rezeki macet. Guring sembahyang subuh itu boleh, kadang makruh, tapi liman bagi orang nang semalaman kada guring, semalaman beribadah, berbuat kebaikan, bergerak macam-macam. Sembahyang subuh guring itu kada apa-apa. Malam guring, sembahyang subuh guring, ini nang masalahnya nih, nang rezeki macet datangnya. Kasratun naum, naumus subha, wa qillatus salah, sedikit sembahyang. Sembahyang nang fardunya bang, wal kasal, malas, wal khianat, dan culas. Itu penyempit rezeki. Ujar imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, qultu naumu subha ay naumul ghadat, artinya guring besok kanan. Wa mimma yamna'ur rizqa aidan, setengah yang mencegah datangnya rezeki pula kasratun naum, banyak guring. Ada banyak rezeki, orang saruan kada umpat saruan, orang membagi duit kada dapat duit, guring, banyak guringnya. Wala aklu wasyurbu junuba, makan minum dalam keadaan junub. Jadi barangkali selama ini kenapa rezeki ini kada mau murah kayak orang, padahal sembahyang duha sudah, waqiah bilang 2 kali sehari, salawat banyak, tetap rezeki sempit. Barangkali makan minum dalam keadaan junub, makan minum dalam keadaan junub. Mestinya berwudu dulu, berwudu sekurang-kurangnya berwudu. Wa kansul bait fil lail,
menyapu rumah di malam hari, bisa sapu rumah di malam hari, termasuk yang mempersempit rezeki. Wa tarkul qumamah fil bait, membiarkan sampah di rumah bertebaran di situ kemari ratik. Malaikat rahmat itu malaikat paling bersih. Kalau kita rumah tuh ada kararabannya kan mau naik. Itu malaikat rahmat. Rumah kita bakar rabannya mau naik. Apalagi situ sampah, sini sampah, bambu hambur itu ngaginnya kada mau naik. Wal masyu quddamal masyayikh, berjalan di hadapan orang tua. Orang anak-anak itu berjalan di belakang orang tua. Ini kada berjalan mendahului orang tua. Itu sebab juga sempitnya rezeki. Wal khilal bi kulli khashabah, menyalat-nyalati gigi dengan tiap-tiap kayu, tiap-tiap bilah. Artinya bilah korek api main juga nama ngorek gigi. Ada bilah napakah, bilah sesimat napakah, main juga manu gigi. Sambungan bilah dipakai mengwiti gigi. Nah, itu termasuk apa rahasianya hanya Allah yang tahu, cuma itu sudah mujarab. Wa ghaslul yadain bitin, membasuh dua tangan dengan tanah. Ada baik juga. Wal julusu 'alal 'atabah, duduk di tengah pintu. Pintu rumah, ke pintu langgar, pintu masjid, duduk di lawang. Itu ada perjagian orangnya. Bawa kursian, nak ke pelatar. Jangan duduk di muara lawang. Wal julus 'alal 'atabah. Wal wudu fil mabraz, berwudu di tempat qadha hajat. Di situ qadha hajat, di situ juga berwudu. Wa khiyatatus saub 'ala jasadihi, dan menjahit pakaian di atas tubuhnya. Misalnya di sini rabit, jahit pakaian ada rabit, jahit. Kada bepaculan bajunya menjahit nih. Nah, ada baik juga. Wal tajfiful wajhi bis saub, mengaringkan muka dengan pakaian. Mbah berwudu misalnya dilap muka, jangan. Mbah mandi dilap muhan anduk, jangan. Itu salah satu sebab sempit rezeki. Wa tarku nasjil angkabut fil bait, membiarkan sarang kabibitak di rumah. Ada baik juga. Wa tahawun bis salah, memperinting sembahyang. Wa idfa'us siraj bin nafas, memajahi lampu dengan ditiup. Lampu pajah biasa kan lekit lilin, tak lekit lilin. Karena benyala. Nah, betiup memajahi itu mewarisi miskin. Kadang kita kena anak cucu kita nang miskin. Ya pajahi lawan tangan kan ada kipasakan, kipas kada kipasakan, jangan ditiup. Itfa'us siraj bin nafas. Wa tarkud du'a lil abawain, meninggalkan doa untuk dua orang tua. Jarang mendoakan kuitan. Meski tiap sembahyang 5 waktu didoakan kuitan, Allahumma ghfirli wali walidayya, zuhur, asar. Nah, itu pemurah rezeki. Ini kada jarang mendoakan kuitannya. Kullu dzalik yurisul faqra. Samuan itu menimbulkan kina kemiskinan, kefakiran itu. Uriba dzalik bil asar, diketahui demikian dengan asar. Zakara dzalik, menyebutkan akan yang demikian Nasiruddin At-Tusi di kitab Adabil Muta'allimin. Jadi kalau hendak murah rezeki, nah periksa tadi. Ada kana pantangan-pantangan nang tagawi, barangkali ada. Itu nang maulah sulit datangnya rezeki. Kemudian bil hasyi ala su'alil ulama wal amilin wal istizadah min al ilmi ala ad-dawam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. La ilaha illallah. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran yang pasti itu datang dari Allah. Kepada siapa? Orang pilihan. Kepada para nabi, dilanjutkan kepada para mursyid. Itu yang pasti-pasti. Kalau kita ngikuti yang pasti-pasti, datangnya dari Allah lewat orang-orang pilihan, yakin masuk surganya, pasti masuk surga. Ikuti orang yang sudah tidak punya kepentingan dirinya, yang ada dalam jiwanya kepentingan Allah. Itulah orang-orang pilihan. Ini tuh pingin bahagia, pingin sengsara. Bener, serius. Kalau imannya bener mah suka diragu-ragukan oleh siapa? Oleh setan dan nafsu. Tapi kalau keimanan, keyakinan kepada yang batil, pedenya luar biasa. Pingin tahu yang pede luar biasa? Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Yang hafal Quran. Umar bin Khattab pun pernah mendelegasikan Abdurrahman bin Muljam. Ahli ibadah, siangnya banyak puasa, malamnya banyak tahajud, tapi dia dengan semangatnya membunuh Sayyidina Ali ketika sholat subuh. Apa persoalannya? Salah paham. Salah paham. Maka paham nomor satu, pahamnya harus lurus. Sayyidina Ali itu mantu Nabi, istrinya Fatimah, ayahnya Hasan dan Husain. Hebatnya, tapi dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Membunuhnya pede banget itu Abdurrahman bin Muljam. Ketika dikisos akan dihilangkan nyawanya, dihukumi dengan kisos, dibunuh lagi. Dia tidak mau dikisos mati langsung. Ingin diiris-iris biar para malaikat menyaksikan aku. Dia merasa dirinya ahli surga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Pede banget dia. Pede banget itu. Itulah pemahaman yang salah. Makanya nggak cukup berani. Pahamnya dulu yang benar. Nah, paham itulah ada di para ulama. Jadi ayat yang ditujukan kepada orang kafir malah ditujukan kepada orang yang beriman. Sayyidina Ali dituding tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat itu diturunkan kepada orang yang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Abdurrahman bin Muljam menuding Sayyidina Ali tidak menghukumi dengan hukum Allah. Akhirnya dibunuh. Ini namanya paham Khawarij. Ayat untuk orang kafir dialamatkan kepada orang yang beriman. Itu tanda jelas kelompok namanya apa? Khawarij. Orang yang bertawasul disamakan dengan ayat orang-orang yang menyembah berhala. Itu paham-paham Khawarij itu begitu. Ya, jadi pahamnya dulu harus lurus. Supaya dapat paham yang lurus harus berdasarkan bimbingannya para ulama pilihan, para mursyid pilihan. Petunjuk itu bukan dari sembarang orang. Maka para ulama membuat syarat-syarat mursyid dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Tanwirul Qulub supaya umat tidak tersesat. Ada yang menjelaskan mursyid itu adalah orang yang nggak dikenal. Ngumpet gitu. Mursyid yang mengemban tugas itu ke depan menyampaikan mau dimusuhi atau tidak. Jadi beragam ini kalau tidak berdasarkan pemahamannya ulama.
membuat syarat-syarat mursyid macam-macam. Nah, dibuat syarat-syarat mursyid itu seperti apa? Kriteria mursyid itu seperti apa? Kalau sudah mendapatkannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh ulama, sami'na wa ata'na, kunci ini. Kalau dengar sami'na wa ata'na, setan itu gemetaran. Kalau dengar murid umat ini sami'na wa ata'na kepada mursyid, itu setan gemeteran itu. Seperti gemetarannya setan ketika Bai'atur Ridwan, Bai'at di Hudaybiyah. Karena saat itu umat Islam nyalinya ciut karena mereka diisukan akan diserang oleh kafirin dan musyrikin Mekah, sementara Nabi dan sahabatnya tidak untuk berperang, tidak bawa senjata. Maka Nabi diperintahkan dalam surah Al-Fat berbeat. Sami'na wa ata'na. Berbeatlah para sahabat. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu, hakikatnya dia bersumpah setia kepada Allah. Itu setannya gemeter. Yang tadinya ngehasut, yang menguasai hati para sahabat, pada lari. Akhirnya hati para sahabat semangat kembali. Oh, gitu ya. Jadi sami'na wa ata'na itu membuat gentar musuh-musuh Allah. Maka ikutilah petunjuk mursyid dalam berbagai aspek kehidupan. Jangan dipilah-pilah. Ah, ini mah urusan dagang, ah ini mah urusan dunia. Agama tuh ngurusin urusan dunia dan akhirat. Jadi belajar ilmu tasawuf itu bukan baca kitab tasawuf saja, mempraktekkan dengan cara beriyadhah, bermujahadah, terjun langsung. Jangan sampai seperti anak-anak santri belajar olahraga namanya renang di kelas setiap hari, gurunya capek ngerjain nih renang itu ada gaya kupu-kupu, ada gaya dada, ada gaya botol. Satu semester di kelas saja belum pernah nyemplung kemana, ke kolam, kira-kira bisa renang apa enggak? Tasawuf itu nyemplung di mana? Di kolam, diasuh oleh coachnya, diasuh oleh pelatihnya. Itulah bertasawuf. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau kolbu kita semakin dibersihkan, semakin dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya, kotor dengan sombongnya, kotor dengan angkuhnya, kotor dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi kalau belajar tasawuf itu jadi tenang. Makanya Bapak sampaikan, tarekat tidak menjamin kekayaan, tapi tarekat menjamin kebahagiaan. Kenapa tidak menjamin kekayaan? Kekayaan mah sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Yakin tidak? Sebelum lahir kita ke dunia, si A akan jadi pengusaha nasional, si A akan jadi pengusaha di atas internasional. Masih ada nggak? Itu belum kita lahir sudah ditetapkan oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu mah sudah sunatullah, Allah tetapkan sebelum kita lahir. Ada orang baru lahir langsung jadi kaya, bahkan jadi pangeran, orang tuanya raja. Tapi tarekat ini, agama ini menjamin kebahagiaan. Bahagia bisa ada di orang kaya, bahagia ada bisa di orang miskin. Banyakkah orang yang miskin yang kaya? Banyak. Banyakkah orang kaya yang gelisah? Banyak. Yang stres, harus ke psikolog. Jadi tarekat ini, agama ini menjamin kebahagiaan. Surah Jin Allah berfirman, wa alla wistaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Sesungguhnya apabila, asalnya wa anna law istaqamu, sesungguhnya apabila mereka orang yang beriman istiqomah dalam tarekatnya, pasti kami akan sirami dengan air yang banyak. Yang dimaksud rizki batin yang membuat tenang, sejuk hatinya, damai hatinya, bahagia hatinya. Janji Allah dalam Quran.
Jadi tarekat ini, agama ini tidak menjamin kekayaan, tapi menjamin kebahagiaan. Kekayaan itu relatif. Kenapa? Karena mendekatkan diri kita lewat tarekat kepada Allah. Kalbu kita akan terbimbing oleh mursyid, mendekat kepada Allah, sehingga mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang membuat tenang kalbu kita, sehingga rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah, rizki yang sudah ditakar oleh Allah, berkah jadinya. Umurnya berkah, keluarganya berkah, rizki dan perusahaannya berkah. Berkah itu manfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak menjalankan tarekat, menjalankan agama, rizki yang sudah ditakar oleh Allah ketika kita belum lahir, jauh dari keberkahan. Bahkan istidraj, sungkunan. Kalau rezeki yang barokah itu membuat tenang, jadi bekal ibadah, sahabat perjuangan seperti para sahabat. Agama itu bersifat bimbingan. Para sahabat mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Rasul wafat, ada ulama pewaris. Sehingga dalam memahami dan menjalankan agama, tidak asal-asalan. Jangan sampai berguru kepada alim yang nisful alim. Apa nisful alim? Setengah jadi alim. Ilmu zohir tapi nggak belajar ilmu batin, belajar ilmu fikih tapi nggak belajar ilmu tasawuf. Para ulama mengatakan nisful alim yufsidul adyan. Jadi alimnya baru sepotong, ngajar nggak belajar lagi. Harusnya ngaji terus, punya mursyid lagi. Tapi kalau baru sepotong sudah merasa jadi guru, nggak belajar lagi, yufsidul adyan, merusak agama. Ustadz yang merusak agama, nisful alim disebutnya, sepotong ilmunya. Ilmu zahir saja tapi tidak tenggelam dalam ilmu batin. Pandai ilmu fikih tapi dia tidak terjun dalam ilmu tasawuf. Nisful alim namanya. Yufsidul adya, dia merusak agama. Harusnya belajar terus kepada mursyid. Ilmu yang dapat dari mursyidnya diajarkan lagi, ikhlas karena Allah, diajarkan lagi, dia pun belajar terus. Maka gambaran surah Al-Kahfi, Nabi Musa sudah jadi nabi, jadi rasul, ulul azmi lagi. Ya, ulul azmi yang punya azam yang kuat. Nabi Musa berguru lagi. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa sudah bisa bicara dengan Allah. Ditunjukkan oleh Allah, ada orang yang diberi ilmu lebih darimu, hai Musa. Wah, Nabi Musa kaget. Ya Rob, tunjukkan aku ingin berguru kepada orang itu. Nabi Musa aja ingin berguru. Ini baru sepotong. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak sebagai ditugaskan oleh mursyid sebelumnya. Maka alhamdulillah lewat mursyid sebelumnya, mursyid sampai kepada Nabi, disitulah turun ilmu. Alhamdulillah. Jadi mursyid itu berguru terus. Dari siapa? Kepada Allah. Allah memberikan bimbingan lewat mursyid. Ilmu diberikan oleh Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mursyid saja berguru terus. Nabi pun berguru terus sampai akhir hayatnya. Siapa guru Nabi? Jibril alaihis salam. Allamahu syadidul quwa. Mengajarkan kepada Nabi yang sangat kuat. Itulah Jibril alaihissalam. Jadi jangan sampai berguru kepada yang setengah alim. Merusak agama nantinya. Seperti nisfut tabib yufsidul abdan. Setengah jadi dokter, baru semester 4 keluar, langsung buka praktek. Baru semester 2 keluar, langsung buka praktek. Ada orang sakit, kira-kira benar gak ngobatinnya? Enggak. Yufsidul abdan, ngerusak fisik manusia. Jadi malpraktek namanya. Husnul a'mali, baiknya amal-amal itu. Baiknya amal itu yang bagaimana? Pertama,
bersih dari penyakit hati riya. Bukan yang hebat, ya, yang bacaannya hebat, bukan yang rakaatnya banyak, belum tentu. Tapi amal yang baik itu adalah pertama, bebas hatinya dari penyakit riya. Riya itu ingin dapat penilaian, pujian dari manusia di balik ibadahnya. Maka kalau orang masih ada penyakit lain namanya hubbul jah. Hubbul jah itu begini, cinta dengan penghormatan orang. Pinginnya teh dieluk-eluk, dihormat-hormat. Itu kalau masih ada hubbul jah, cinta kepada penghormatan manusia, penghargaan manusia, sulit membuang penyakit riya di hatinya ketika beribadah. Ya Allah, perang kita ya. Jadi husnul a'mali, baiknya amal itu apabila bersih hatinya dari penyakit hati yang namanya riya. Husnul a'mali dihitung amal yang baik itu apabila hatinya ikhlas. Hatinya apa? Semata-mata karena Engkau ya Allah. Bukan ingin dipuji oleh sahabat, bukan ingin dapat pujian dari teman, tapi di hatinya karena Engkau ya Allah. Jadi terkoneksi dengan Allah, tersambung dengan Allah, mengikhlaskan itu tersambung dengan Allah karena Engkau ya Allah. Kemudian hudurul qalbi ma'allah, hatinya hadir bersama Allah, berdua-duaan dengan Allah. Kira-kira kalau gitu tenang apa enggak? Walaupun dompet kita kayaknya, walaupun dompet kita sekarang mah nggak ada dompet katanya ya, pakai apa namanya, kartu ya, tenang saja. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya bersama Allah, selalu bermuamalah dengan Allah, selalu berinteraksi dengan Allah, selalu bersahabat dengan Allah. Maka dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku akan bersama dengan orang yang selalu zikir kepadaku. Jadi terus saja berinteraksi dengan Allah, maka tumbuhlah ketenangan, kepuasan batin bersama Allah. Musibah itu ada 4. Pertama, musibah yang paling ringan dari sisi agama, yaitu musibah mengenai duniamu. Apa itu? Hilang mobil. Apa itu? Dagangan bangkrut. Apa itu? Banyak hutang. Apa itu lagi? Duit tercekap. Itu adalah musibah di dalam agama, itu adalah yang paling ringan. Yang paling bahaya, naik lagi ke atas, musibah mengenai nafsu. Nafsu menjadi tidak terkendali. Nah di sini nih, musibah dunia plus musibah nafsu. Nafsunya berkata begini, nafsu itu keinginan, hasrat yang terus berguncang, pengen kaya, pengen dipuji, pengen diaktualisasi diri, pengen ini, pengen itu, pengennya banyak, sehingga tidak pernah bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keinginannya itu tidak bisa terkendali. Muncullah dari itu nafsu-nafsu yang buruk, nafsu amarah, nafsu syahwat, perbuatan zina, perbuatan serakah, tidak bersyukur, tidak pernah merasa cukup. Itu karena musibah mengenai nafsu. Naik lagi nih, orang gagal fokus tadi menjadi musibah akal. Akalnya mulai berpikir, aduh duit gak cukup, ini gak cukup. Ya Allah, saya udah kerja keras, banting tulang, saya berdoa kepadamu ya Allah dari pagi sampai malam, tetap aja jadi orang miskin. Karena menganggap bahwa musibah dunia itu adalah yang paling besar. Akhirnya menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah.
Harus ngerti kalau kita udah ngaji gini. Emangnya dengan sholat kamu, dengan ngaji kamu jadi kaya? Karena ketaatanmu kemudian kamu jadi kaya? Enggak begitu. Taat mah untuk Allah, semuanya untuk Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Itu mikirnya. Kenapa? Nah, ini yang terakhir yang bahaya, musibah mengenai agama. Akhirnya ngelihat, oh ternyata orang lainan agama itu kaya-kaya ya, pakai mobil ya. Saya pindah agama, musibah, jadi murtad. Hati-hati. Mudah saja zaman sekarang nih orang pindah agama karena udah gagal fokus. Nah sekarang kita gimana? Nah kita ngeliat nih kalau ngaji. Sekarang sudah, kalau masalah musibah yang paling rendah tadi dunia banyak utang, ada jalan keluarnya, solusinya. Solusinya kumaha? Ketika kita memohon, mintalah, kata Ibnu Athaillah, dengan apa yang Allah inginkan dari dirimu. Itu yang pertama. Ini dengan 2 bait nasihatnya aja. Jika kamu menginginkan kemuliaan yang tidak fana, kemuliaan yang abadi, maka jangan kau sandingkan pakaian-pakaianmu, dirimu dengan kemuliaan yang fana. Artinya apa? Di sini kemuliaan yang abadi itu tidak didapatkan dari kemuliaan karena pangkat, karena jabatan, karena harta. Itu remeh bagi Allah yang maha kaya. Allah memiliki segalanya, langit dan bumi, kerajaan semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinannya kudu kandel, aku akan bermulia diri dengan Allah di dalam hati. Ketika hati ini sudah ada Allah di dalamnya, maka dia akan mulia dan berkata, Allah, aku menerima segala sesuatu yang kau putuskan. Karena kau tahu kapan aku dapat rezeki, hari apa, detik apa kau bukakan. Kau lebih tahu dari diriku yang lemah. Aku mau diatur olehmu, aku tidak mau mengatur dirimu ya Allah. Gitu. Akhirnya ridho pada ketetapan Allah.